Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak yang saleh dan salehah, kaifa halukum? Semoga anak-anak ibu semua yang di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, insya Allah hari ini kita akan kembali mendengarkan dan menyimak sebuah kisah tentang Nabi dan Rasul yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Siapa ya kira-kira? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa pelita jalan kebenaran, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Kisah ini berawal dari sebuah daerah yang bernama Mekah. Ribuan tahun yang lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah pada padang pasir yang hanya disinggahi para kafilah untuk berdagang. Namun, pada masa kepemimpinan Nabi Ismail, Mekah diubah menjadi sebuah kota sekaligus menjadi saksi lahirnya Khatamul Anbiya atau penutup para nabi, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, penduduk Mekah pada masa itu hidup pada zaman jahiliyah atau yang sering kita kenal dengan sebutan zaman kebodohan. Perilaku jahiliyah berlaku di mana-mana, mulai dari pembunuhan, perzinahan, perampokan, dan yang paling mengerikan, penduduk Mekah pada masa itu tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala, membuat patung-patung, dan menyembah patung tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Pada suatu hari, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syams. Tinggallah Aminah yang pada saat itu dalam keadaan sedang mengandung. Setelah pulang berdagang, Abdullah di tengah perjalanan tiba-tiba menderita sakit. Dan tak lama kemudian, setelah itu Abdullah pun meninggal dunia. Berita meninggalnya Abdullah sampai ke seluruh keluarga Abdul Muthalib, tak terkecuali istrinya Aminah. Mendengar kabar bahwa Abdul Muthalib telah meninggal dunia, Aminah sangat bersedih mengingat suami yang sangat dia cintai kini telah meninggal dunia. Begitu besar cobaan yang Allah berikan kepada Aminah dan Nabi Muhammad, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan. Ayahnya telah meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi seorang anak yatim semenjak ia masih di dalam kandungan ibunya. Hari demi hari pun berlalu. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, terjadi sebuah peristiwa besar di kota Mekah. Peristiwa itu adalah kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pada saat itu, Raja Abraha berniat ingin menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha merasa iri dengan kemasyhuran Ka'bah pada masa itu. Raja Abraha ingin mengkristenkan seluruh penduduk Mekah di Jazirah Arab pada masa itu. Itulah sebabnya Raja Abraha membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, usaha ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan burung ababil yang berbondong-bondong yang membawa sebuah batu dari tanah liat yang begitu panas, sehingga Raja Abraha dan pasukannya mati seketika. Mereka mati dengan keadaan yang begitu mengerikan. Dan kisah ini Allah tuliskan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Pada tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Dan 50 hari setelah kejadian penyerangan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad, yang artinya adalah yang terpuji. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Melihat kelahiran Muhammad, seluruh keluarga Abdul Muthalib menyambut dengan penuh sukacita. Terlebih Abdul Muthalib melihat Muhammad berada di tangannya, dia terkenang akan anaknya Abdullah.
Dan kelahiran Nabi Muhammad pun Allah tuliskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat untuk semua alam. Pada masa itu, di Mekah telah menjadi sebuah tradisi bahwa perempuan yang baru melahirkan menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di pedesaan, dengan harapan udara yang sejuk di desa dapat membuat anak mereka tumbuh sehat dan kuat, serta mahir berbahasa Arab. Namun pada masa itu, tidak ada satu wanita pun yang bersedia untuk menyusui Nabi Muhammad, dikarenakan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah sejak ia dilahirkan. Mereka takut mereka tidak akan mendapatkan imbalan dari kedua orang tuanya. Menjelang menemukan ibu susu Nabi Muhammad, Aminah menyusui sendiri Muhammad hingga ia berusia 3 hari. Dilanjutkan dengan Suwaibah, seorang budak Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang perempuan dari kaum Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Melihat Nabi Muhammad, Halimah merasa iba dan ia ingin sekali merawat dan menyusui Muhammad. Terlebih ketika suaminya berkata kepada Halimah, "Ambillah, asuhlah dan susuilah bayi tersebut. Semoga kita akan mendapatkan rahmat setelahnya." Dibawalah Nabi Muhammad ke kediaman Halimah dan keluarganya. Dan Masya Allah, Allah turunkan rahmat yang luar biasa kepada Halimah dan keluarganya. Mulai dari rahmat yang pertama, yang tadinya hewan peliharaan Halimah dan suaminya sakit dan kurus, semenjak kedatangan Muhammad, hewan ternak mereka menjadi kembali sehat, gemuk, dan kuat. Serta banyak lagi keberkahan yang lainnya yang mereka dapatkan semenjak Halimah menyusui Muhammad dan mengasuhnya. Hari demi hari berlalu, bulan, tahun pun berganti, hingga akhirnya Nabi Muhammad berusia genap 2 tahun. 2 tahun adalah waktu yang dijanjikan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya, yaitu Aminah. Saat ingin mengembalikan Muhammad ke Aminah, Halimah pun berkata, "Wahai Aminah, jika engkau mengizinkan, bolehkah jika aku ingin merawat Muhammad lebih lama lagi? Dikarenakan aku sudah sangat terlanjur menyayangi Muhammad seperti aku menyayangi anakku sendiri." Mendengar perkataan Halimah, Aminah pun mengizinkan agar Muhammad dirawat dan dibesarkan kembali oleh Halimah dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, tepat pada saat usia Nabi Muhammad 4 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang menemui Muhammad dan mencuci hatinya. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan teman-temannya. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Muhammad, mengambil hatinya dan meletakkan hati Nabi Muhammad dalam sebuah bejana emas, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Melihat kejadian tersebut, teman-teman Nabi Muhammad berlari ketakutan menemui Halimah. Mereka memanggil-manggil Halimah dengan suara yang takut. "Ibu, ibu, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Mendengar perkataan tersebut, Halimah pun langsung bergegas keluar dan bertanya, "Aina Muhammad? Aina Muhammad?" "Muhammad telah dibunuh ya ibu, Muhammad telah dibunuh oleh seseorang, dadanya telah dibelah." Mendengar perkataan anak-anak tersebut, Halimah langsung berlari menemui tempat di mana Muhammad sedang bermain pada saat itu. Halimah langsung memeluk Muhammad yang pada saat itu Muhammad sedang dalam keadaan pucat dan ketakutan. Menyaksikan kejadian ini, Halimah pun menyadari bahwa Muhammad bukanlah anak biasa. Muhammad adalah seorang anak yang sangat istimewa. Dan akibat kejadian ini pula, Halimah memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya karena dia merasa takut dan khawatir atas keselamatan Nabi Muhammad. Pada saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Dalam pengasuhan Aminah, pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya
Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat dalam perjalanan pulang dari berziarah, tiba-tiba Aminah mendadak jatuh sakit dan tak lama setelah itu Aminah pun meninggal dunia. Aminah dimakamkan di sebuah kota yang bernama Kota Abwa. Subhanallah nak, begitu besar ujian yang Allah berikan kepada Muhammad. Sejak ia lahir, ia tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Dan di usianya yang ke-6 tahun, Muhammad pun harus kehilangan ibu yang sangat ia cintai. Usia 6 tahun yang seharusnya ia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun, itu tidak berlaku pada Nabi Muhammad. Sejak usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi seorang anak yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Sepeninggal ibunya, pengasuhan Nabi Muhammad dialihkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib begitu sangat menyayangi Muhammad. Namun, lagi-lagi, kasih sayang Abdul Muthalib tidak dapat dirasakan lama oleh Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad tepat berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Orang-orang terdekat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad telah meninggal dunia, ayahnya, ibunya, dan kini kakeknya. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun sama seperti kakeknya, dia sangat menyayangi Muhammad. Bahkan Abu Thalib selalu mendahulukan kepentingan dan kebutuhan Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya. Pada saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syams. Hingga tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Bushra. Di sana, Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Saat melihat Nabi Muhammad, pendeta Buhairah langsung bertanya kepada Abu Thalib, "Apakah dia ini anakmu?" Lalu Abu Thalib menjawab, "Bukan, dia adalah anak saudaraku. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia." Mendengar perkataan Abu Thalib, pendeta Buhairah langsung berkata, "Sesungguhnya anak ini adalah anak yang sangat istimewa. Aku melihat tanda-tanda kenabian yang ada padanya. Segeralah kalian pulang, karena jika orang-orang Yahudi melihat juga tanda kenabian yang ada pada Muhammad, mereka akan membunuh Nabi Muhammad." Pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Muhammad berumur 25 tahun. Khadijah begitu kagum dengan kejujuran Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berdagang, mendagangkan barang dagang miliknya. Itulah sebab kenapa Khadijah bersedia untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Namun, kedua orang anak laki-laki Nabi Muhammad yang bernama Al-Qasim dengan Abdullah meninggal saat mereka masih berusia kecil. Tinggallah 4 putri Nabi Muhammad yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Pada saat itu, di Mekah terjadi kejahiliahan yang begitu luar biasa. Kezoliman, pembunuhan, perampokan, menyembah berhala menjadi hal yang biasa pada saat itu. Melihat kejadian ini, Nabi Muhammad merasa khawatir terpengaruh akan perilaku jahiliyah penduduk Mekah pada masa itu. Nabi Muhammad memilih untuk mengasingkan diri di sebuah gua di atas kaki bukit di kota Mekah yang bernama Gua Hira. Disinilah wahyu pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Melalui perantara malaikat Jibril, Allah menurunkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu yang pertama turun, wahyu sempat terhenti untuk beberapa lama. Dan beberapa waktu kemudian, wahyu yang kedua pun turun, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dan pada saat inilah
Nabi Muhammad berkewajiban berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umatnya. Adapun orang yang pertama kali masuk Islam diantaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu, Allah menurunkan perintah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr ayat ke-94, yang artinya adalah, dan berdakwahlah secara terang-terangan wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang aku sampaikan kepadamu dan jauhilah orang-orang yang musyrik. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Tahun ini disebut dengan Tahun Amul Husni atau Tahun Duka Cita. Pada tahun ini, istri Nabi Muhammad yang begitu ia cintai, Khadijah, meninggal dunia. Tak lama kemudian, paman Nabi Muhammad, Abu Thalib pun meninggal dunia. Untuk mengatasi kesedihan Rasulullah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad melakukan sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Dalam peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang masih kita jalankan hingga sekarang. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, karena pada itu terjadi persekongkolan di antara kaum Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dan pada saat Rasulullah bersembunyi, Asma, anak Abu Bakar, bertugas untuk mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian setelah itu terjadi beberapa peperangan dan Islam berkembang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian Rasulullah wafat pada Haji Wada yang terakhir di pangkuan Aisyah pada saat Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan barisan panjang umat beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau dan nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu rasa sekian dulu kisahnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.